صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin, qaidul ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, sadatul kiram min ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhussu bidzikr Sayyidina al-Habib Muhammad ibn al-Mustafa al-Khalid, dan juga para kiai, para tokoh agama, para a'immatul khususiyah, dan yang ada di sebelah Al-Faqir adalah Kiai Haji Sugeng, dan para tokoh agama, para a'immatul khususiyah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga jamaah al-khidmah, jamaah Uksafi Kopler Community yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini telah berada di dalam suatu majelis. Kita berada dalam sebuah naungan daripada guru kita, naungan daripada hadrah, naungan daripada Syekhul Masyayikh, tuan guru kita, mursyid kita, Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Inilah majelis yang didirikan, yang dibina oleh beliau, tujuannya tidaklah bukan untuk menyelamatkan umat Islam. Inilah majelis yang ditaksis, dijadikan, dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Asrari untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari api neraka. Makanya ini majelis bukan sembarang majelis. Ini majelis paketnya lengkap, isinya lengkap, tidak berkurang sedikit pun yang ada dalam majelis ini. Apa yang tidak ada dalam majelis ini? Kita mau zikir, ada zikir. Kita mau bersolawat, ada solawat. Kita bahkan kita mau bermaulid Nabi Muhammad SAW, ada. Bahkan ketika kita hadir dalam majelis ini untuk mendengarkan ceramah agama pun ada. Ini paket lengkap, paket komplit yang tidak ada di majelis manapun. Tanpa kita sadari, kita telah hadir hanyut di dalam majelis-majelis seperti ini. Tak terasa lama waktu yang kita butuhkan. Ini waktu sudah singkat. Kalau kita mungkin duduk di dalam majelis ini merasa ini terlalu lama, merasa kaki kita sakit, kesemutan, ketahuilah sesungguhnya terasa ya waktu lama ketika kita berada di dalam sebuah kebaikan, itu merupakan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ketahui, patut kita ketahui ya semua, barakatul waktu ini sudah dicabut oleh Allah. Barakatul waktu, keberkahan dari sebuah waktu itu telah diambil oleh Allah. Kapannya kita duduk di sini? Kapannya kita merayakan haul Syekh Ahmad Asrari tahun kemarin? Sekarang kita rayakan. Sekarang kita kembali untuk merayakannya. Kapannya bulan puasa tahun kemarin? Kita masih ingat. Di dalam benak hati kita, orang-orang yang kita temui, teman-teman yang selalu ada, sahabat-sahabat yang selalu ada, sekarang nama mereka. Sebagian dari mereka telah berpulang, sebagian dari mereka telah pergi, meninggalkan dunia yang fana. Belum tentu ditakdirkan oleh Allah mencapai bulan Ramadan sebelumnya. Ini barakatul waktu.
kita merasakan lama, kalau kita merasakan kram, kalau kita merasakan waktu itu kok lama bikin majlis ini, itulah sesungguhnya barakallahu. Karena keberkahan dalam majlis ini, karena duduknya kita, tumak ninahnya kita di dalam majlis ini hanyalah taufik dan hidayah daripada Allah. Taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal. Tidak bisa kita raih secara cuma-cuma. Harus kita perjuangkan, harus kita jaga. Ini taufik yang Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang umum, tidak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa taufiqi illa billah. Kalimat taufik di dalam Al-Quran itu disebutkan hanya sekali. Hanya satu kali, Pak. Beda dengan hidayah. Kalimat taufik, apa itu taufik? Al-Quwat ibadah. Kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Apa yang kita mau andalkan? Salat kita, puasa kita, zakat kita, atau mungkin haji kita. Kita andalkan untuk bertemu dengan Allah. Siapa kita? Tanpa menghadiri majelis seperti ini, tanpa menghadiri umurnya majelis-majelis seperti ini, tanpa adanya ikatan kita dengan guru-guru kita mau sampai kepada Allah. Ini Allah tidak akan sampai. Kalau kita mengandalkan sholat kita, khusyuklah kita dalam sholat. Kalau kita mengandalkan ibadah kita karena Allah, karena kita adalah orang yang kaya, kita sedekah, kita infak, kita pergi haji, kita umrah, yakin tidak harta kita itu halal? Paling sedikit sudah. Kita yakin tidak harta yang kita peroleh 100% halal? Tidak ada keyakinan 100% di dalam hati kita bahwasanya harta yang kita peroleh itu halal. Mungkin muamalah kita ada yang fasid, mungkin kita berbohong, jual beli. Kita harusnya barang ini A, kita katakan B. Harusnya barang ini ada cacatnya atau apa, kita katakan lurus 100%, sehingga pembeli percaya. Bohong al-ghish. Ini yang kita lakukan. Harta kita tercampur dengan kotoran-kotoran. Kalau bukan dengan wasilah majelis-majelis seperti ini, kalau bukan dengan wasilah para guru-guru kita, apalagi guru kita ini guru yang bukan orang biasa. Guru kita adalah wali, orang saleh, orang yang mengerti akan ramuan obatnya orang akhir zaman. Maka tidak salah beliau mengadakan perkumpulan seperti ini. Ketahuilah hadirin, ketahuilah para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Innal ikhtilaf bis-shalihin yusrifuka. Al-ikhtilaf, bercampurnya kita dengan orang-orang saleh, berkumpulnya kita dengan para habaib, dengan para imamatul khususiyah, dengan para murid-murid beliau yang merupakan orang-orang saleh, itu dapat mensolehkan kita. Kalau kita ingin percaya kesolehan itu menular, kita ambil satu paku yang sudah berkarat, kita taruhkan di paku yang tidak berkarat. Kira-kira paku yang asalnya berkarat itu akan jadi bersih, atau yang bersih akan jadi berkarat? Tentunya yang bersih akan jadi berkarat. Kalau kita sudah mengaku diri kita kotor, mari kita bersihkan diri kita untuk hadir dalam majelis seperti ini. Jangan malah kita menjauh. Alasannya apa? Sudah saya orang yang tidak pantas, saya orang ini, saya orang itu. Demi Allah, itu tipu daya setan. Allah tidak akan mengampuni hambanya sampai hambanya minta ampun sama Allah. Siapa kita tidak mau minta ampun sama Allah? Siapa kita tidak mau menggapai rahmatnya Allah? Siapa kita yang tidak ingin mendekatkan selangkah demi selangkah kepada Allah? Siapa kita? Apa modal kita? Allah hanya memberikan modal pada seluruh umat manusia, itu cuma satu. Apa modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-fursah, kesempatan. Kalau umur, semua orang punya umur, meskipun itu muhaddad atau terbatas, bulan sekian.
akan seumur hidup. Ketika kita diberi panggilan, ketika kita diadakan majelis, diumumkan majelis ini di sini, majelis ini kesempatan kita. Al-fursu idza marra, kesempatan itu apabila telah lewat, dia tidak akan pernah kembali. Inilah kesempatan kita, inilah fursa kita. Makanya kalau kita hadir di dalam majelis ini, makanya kalau kita hadir menghadiri majelis ini, niatkan yang baik. Perbanyak niat, perbanyak baca istighfar, perbanyak doa. Karena kalau bukan di tempat-tempat seperti ini, Bu, kalau bukan di tempat-tempat seperti ini, Pak, di mana Allah akan mengabulkan doa? Di mana Allah akan mengampuni kita? Di mana Allah akan menurunkan rahmat-Nya? Katakan kepada saya, di mana? Di pasar, di rumah Anda? Belum tentu, pasti di sini Allah akan menurunkan rahmat-Nya. Karena apa? Karena inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika disebut nama orang saleh, apalagi yang kita membaca adalah nama kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah seorang tokoh wali min auliya yang tidak perlu dan tidak diragukan lagi kewaliannya dan kesalehannya. Bahkan di antara perkataan beliau bahwasanya jami'ul auliya tahta ulul, seluruh para wali yang ada pada zaman beliau itu berada di bawah telapak kaki. Siapa beliau? Sultan, bergerak sultanul auliya pada waktu itu. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tidak puas menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tambah dengan maulid. Maulidnya apa? Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmat Allah tidak akan turun pada kita? Kalau kita yakin rahmat Allah turun, maka dengan keluarnya kita dari majelis ini, insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Hasanah kita akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah akan hal itu. Yakinkan, tanamkan dalam hal itu. Kalau itu akan terjadi kepada kita. Apalagi sekarang akan mendekat bulan puasa, bulan Ramadan. Jadikanlah momentum kesempatan seperti ini berdoa kepada Allah agar panjangkan umur kita, agar disampaikan kepada Ramadan. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami yang hadir ini, ya Allah, ya Allah, kepada Ramadan yang akan datang dalam hitungan hari ini. Ya Allah, sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kami taufik untuk menjalankan seluruh ibadahmu. Doa seperti itu. Di mana doanya? Doanya seperti itu. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Karena Allah pasti akan mengijabah doa kita. Karena apa? Karena apabila berkumpul 40 orang muslim dalam satu majelis lalu berdoa, pasti di antara mereka ada yang doanya diijabah. Pasti ada di antara salah satu daripada mereka yang doanya akan diangkat oleh Allah. Dengan diangkatnya satu doa, maka akan diangkat semua doa yang ada pada malam hari itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga dengan hadirnya kita dalam majelis ini, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, baik yang mereka hadir di sini ataupun yang tidak hadir, baik yang mereka masih hidup ataupun mereka yang telah tiada. Dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Ya Allah, barakah daripada Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barakah daripada guru kita Sayyidina Syekh Ahmad Asrani. Ya Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Muhammad